Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Muhammad Jabanur Iksan di mata kuliah penulisan berita dan artikel tugas learning journal. Yaitu sekarang kita akan membahas pendekatan creative writing dalam penulisan berita dan artikel, inovasi bahasa di era digital. Latar belakang, dalam era digital yang ditandai oleh ledakan informasi dan perubahan pola konsumsi media, kemampuan menulis yang efektif dan menarik menjadi kebutuhan mendesak, khususnya dalam bidang jurnalistik dan komunikasi massa. Pembaca saat ini tidak hanya menuntut akurasi dan kecepatan informasi, tetapi juga menaruh perhatian besar pada cara penyajian pesan yang komunikatif, emosional, dan estetik. Hal ini mendorong perlunya pendekatan baru dalam teknik penulisan, salah satunya melalui pendekatan creative writing atau penulisan kreatif. Creative writing merupakan pendekatan penulis yang berfokus pada ekspresi orisinal, penggunaan bahasa yang imajinatif, dan berkembang struktur naratif yang kuat dalam konteks penulisan konfiksi seperti berita dan artikel. Pendekatan ini tidak berarti meninggalkan fakta, melainkan mengemas fakta dengan teknik bercerita yang menyentuh sisi emosional dan intelektual pembaca. Sebagaimana dikemukakan oleh seorang penulis berita masa kini, tidak cukup hanya menyampaikan informasi, ia harus mampu bercerita dan menyentuh sisi manusiawi dari sebuah fakta. Konsep dan karakteristik creative writing dalam non-fiksi. Creative writing atau tulisan kreatif adalah sebuah pohon yang banyak cabang dan rantingnya. Creative writing bukanlah tulisan biasa. Ia tulisan yang luar biasa, menimbulkan daya imajinasi, inspirasi, dan daya kritis pembacanya. Imajinasi mampu mengusik, membuai, merangsang, melambungkan, menerbangkan, serta menghanyutkan, bahkan bisa jadi mengaduk-aduk perasaan. Inilah perbedaan terpenting antara tulisan biasa dan tulisan kreatif. Menurut kritikus sastra Barbara Lousberry dalam bukunya The Art of Fact, menyarankan 4 karakteristik konsumtif dari genre tersebut. Yang pertama adalah subjek yang dapat didokumentasikan, dipilih dari dunia nyata, bukan diciptakan dari pikiran penulis. Dengan ini, ya berarti bahwa topik dan peristiwa yang dibahas dalam teks tersebut dapat diverifikasi keberadaannya di dunia nyata. Adapun penelitian menyeluruh yang menurutnya memungkinkan penulis atau perspektif baru tentang subjek mereka, dan juga memungkinkan mereka untuk membangun kredibilitas narasi mereka melalui referensi yang dapat diverifikasi dalam. Kemudian saja ada penting dalam mendefinisikan genre adalah adegan. Ia menekankan pentingnya mendeskripsikan dan menghidupkan kembali konteks peristiwa yang kontras dengan gaya jurnalistik khas reportase objektif. Ada tulisan yang bagus, gaya prosa sastra, materi pokok yang dapat diverifikasi, dan penelitian yang mendalam jamin sisi non-fiksi dari sastra bentuk dan struktur naratif, mengungkapkan seni penulis, dan akhirnya bahasa yang harus mengungkapkan bahasa tujuan selama ini adalah sastra. Di sini ada perbandingan antara creative writing dan penulisan jurnalistik konvensional. Adapun penulisan kreatif dan jurnalistik konvensional memiliki perbedaan mendasar dalam tujuan, yaitu pendekatan dan gaya penulisan. Adapun penulisan kreatif berfokus pada imajinasi dan ekspresi diri, memungkinkan penulis untuk bebas menggunakan bahasa dan gaya sesuai dengan imajinasinya. Perbandingan utama yang dominan diantaranya, yaitu pertama ada tujuan, pendekatan, gaya penulisan kreatif dan menggunakan unsur fiksi atau non-fiksi, struktur, gaya penulisan, waktu penyelesaian. Di sini ada pun teknik kreatif, yaitu ada storytelling naratif, lead yang memikat, deskripsi yang vivid, dialog dan kutipan, struktur piramida terbalik yang fleksibel. Kemudian dalam aspek gaya bahasa, di sini ada deskripsi sensorik, dialog langsung, personalisasi, metafora, dan simile. Pendekatan creative writing dari aspek gaya bahasa, yaitu ada pendekatan creative writing dalam penulisan berita dan artikel di media digital, menekankan penggunaan gaya bahasa yang naratif, imajinatif, dan komunikatif untuk menarik perhatian serta membangun keterlibatan emosional pembaca, berbeda dengan gaya jurnalistik konvensional yang cenderung formal dan lugas. Gaya bahasa dalam creative writing memberi ruang untuk penggunaan gaya bahasa figuratif, yaitu majas, diksi khas, serta struktur kalimat yang lebih bebas atau gaul dan estetik. Berikut penjelasannya. Struktur naratif dalam tulisan berita dan artikel di media digital, yaitu ada dalam creative writing, struktur naratif digunakan untuk menyampaikan informasi dengan cara yang lebih menarik dan menggugah emosi pembaca. Nanning Proto menekankan pentingnya membangun narasi yang kuat untuk menciptakan tulisan yang hidup dan berkesan.
Adapun strukturnya itu, judul membuat judul semenarik mungkin dan mencerminkan isi konten. Kedua ada lead yang menarik bagian awal. Kemudian ada pengembangan cerita atau body. Adapun klimaks yang mengesankan bagian puncak dari narasi untuk memberikan dampak emosional yang kuat. Adapun penutup yang memuaskan akhir tulisan dengan kesimpulan yang memberikan pemahaman atau kesan yang mendalam. Kemudian di sini ada langkah-langkah menyusun creative writing. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut. Menentukan ide tulisan, riset tema tulisan, menentukan struktur, mulai menulis. Kemudian ada kesimpulan, creative writing berarti sumber seni yang mengekspresikan ide, cerita, atau informasi dengan gaya imajinatif dan menarik. Pendekatan ini tidak hanya memperkaya tulisan, baik fiksi maupun non-fiksi seperti berita dan artikel, tetapi juga membangun koneksi emosional dengan membaca. Kunci keberhasilan terletak pada keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan disiplin struktur, serta kemampuan menghidupkan kata-kata menjadi pengalaman yang memikat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.